Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kelompok B. Izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Yusril Zulfanjur Daus dari Kors Diplomatika Teknik Listrik Bandar Udara Angkatan 14 Alfa. Di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan secara singkat tentang pengertian dari counter. Yang pertama, kita akan membahas pengertian counter. Yang kedua, kita akan membahas contoh dari counter. Dan yang ketiga, kita akan membahas jenis-jenis dari counter. Counter atau pencacah merupakan aplikasi dari flip-flop yang mempunyai fungsi menghitung. Counter atau pencacah adalah suatu peranti elektronik yang digunakan atau dapat digunakan untuk menghitung jumlah pulsa yang masuk melalui inputnya. Peranti ini terdiri dari satu atau lebih flip-flop yang dirangkai sedemikian rupa sehingga setiap pulsa masukan akan menambah nilai cacahan. Jadi, fungsi counter adalah untuk mencacah. Proses penghitungan yang dilakukan counter secara sekuensial, baik menghitung naik atau up counting, maupun turun atau down counting. Berdasarkan pemberian trigger di masing-masing flip-flop penyusun rangkaian counter, dikenal dua macam counter. Yang pertama yaitu counter sinkron atau yang biasa disebut synchronous counter. Yang kedua yaitu counter asinkron atau asynchronous counter. Pada counter sinkron, sumber clock diberikan pada masing-masing input clock dari flip-flop penyusunnya, sehingga apabila ada perubahan pulsa dari sumber, maka perubahan tersebut akan men-trigger seluruh flip-flop secara bersama-sama. Pada rangkaian digital jenis-jenis counter terdiri dari berbagai macam, diantaranya adalah up counter, down counter, up-down counter, dan counter modulo N. Dalam kehidupan sehari-hari, contoh dari counter adalah pada tasbih digital. Pada tasbih digital, setiap kita memencet tombol, maka nilai pada layar akan bertambah. Semakin banyak kita memencet tombol, maka nilai akan bertambah semakin banyak. Jenis-jenis counter menurut hitungan. Dilihat dari cara counter menghitung, maka counter dibagi menjadi beberapa jenis-jenis counter yang diantaranya adalah sebagai berikut. Up counter. Up counter adalah rangkaian counter yang berfungsi menghitung naik. Contoh up counter adalah pada tasbih digital seperti yang saya contohkan di atas. Sebuah counter disebut sebagai up counter jika dapat menghitung secara berurutan, mulai dari bilangan terkecil sampai bilangan terbesar. Contoh, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0, 1, 2, dan seterusnya. Rangkaian up counter dapat dibuat dengan menggunakan D flip-flop maupun JK flip-flop. Sedangkan down counter adalah counter yang dapat menghitung secara berurutan dari bilangan terbesar ke bilangan terkecil. Counter jenis ini dapat ditemui pada lampu lalu lintas, di mana bilangan akan menghitung mundur sampai angka 0. Counter modulo N. Counter modulo N adalah rangkaian counter yang berfungsi untuk menghitung sampai dengan bilangan tertentu. Cara kerja counter modulo adalah counter akan mereset atau mengembalikan hitungan ke angka 0 setelah mencapai angka tertentu. Untuk membuat counter modulo dapat dilakukan dengan mengatur bit-bit high dan kemudian dimasukkan ke dalam input gerbang N yang kemudian digunakan untuk mereset flip-flop. Saya Alda Marta Putri dari Kors Diplomatika Teknik Listrik Bandar Udara Angkatan 14 Alfa akan menjelaskan secara singkat apa itu asinkron dan sinkron counter. Counter sinkron. Perhitungan pada counter sinkron adalah
di setiap flip-flopnya menerima input clock di saat yang bersamaan menurut dasar ramiah. Karena counter sinkron ini dirangkai secara paralel. Penghitung sinkron diatur sedemikian rupa sehingga semua flip-flop di penghitung dipicu secara bersamaan dan semua bit keluaran juga mengubah keadaan secara bersamaan menurut Soumitra Kumar Mandal. Dengan hal ini, semua flip-flop di penghitung sinkron akan berubah statusnya secara bersamaan. Hal ini dapat terjadi ketika clock terhubung dengan semua flip-flop sehingga semua flip-flop menerima clock pulse yang sama dalam waktu yang bersamaan. Pada gambar yang pertama menunjukkan bahwa input clock terhubung langsung dengan 4 flip-flop dan kedua input CK tinggi. Dengan itu, CK flip-flop akan beroperasi dalam mode toggle dan pola frekuensi divide by 2 dapat diperoleh dari output masing-masing flip-flop. Sirkuit ini tidak bisa dijadikan sebagai penghitung. Untuk mencapai urutan biner, input CK dari flip-flop akan dihubungkan ke output tahap sebelumnya secara langsung atau dengan beberapa pengaturan khusus. Dalam counter sinkron juga terdapat istilah carry propagation delay, yang dimana terdapat perbedaan manipulasi gerbang yang menyebabkan perbedaan waktu tunda. Counter sinkron ini secara logis mengatur flip-flop dan gerbang logika N untuk mengimplementasikan fungsi penghitungan tersebut. Dengan ini, counter sinkron bisa dikatakan lebih cepat pengoperasiannya dibandingkan dengan counter asinkron, karena setiap flip-flopnya tidak menerima input dari clock secara bersamaan. Karakteristik counter sinkron, setiap flip-flopnya menerima input dari clock. Counter sinkron sangat kompleks, bisa dibilang operasinya cepat, membutuhkan konsumsi daya yang lebih banyak, membutuhkan lebih banyak perangkat keras, dan biayanya lebih mahal. Counter asinkron. Pencacah asinkron bekerja dengan menyusun seri flip-flop dalam keadaan toggle secara bersamaan. Keluaran tiap-tiap flip-flop digunakan sebagai clock untuk flip-flop berikutnya secara berurutan. Hal ini menyebabkan flip-flop berubah secara asinkron seperti gelombang, menurut Ratih Listiani. Ini adalah gambar dari rangkaian counter asinkron. Pencacah asinkron dikenal dengan nama pencacah ripple atau ripple counter. Pada pencacah asinkron, flip-flop akan berguling berubah kondisi dari 0 ke 1 atau sebaliknya secara berurutan. Hal ini disebabkan karena flip-flop yang paling ujung saja yang dikendalikan oleh sinyal clock. Sedangkan sinyal untuk flip-flop yang lainnya diambil dari masing-masing flip-flop sebelumnya. Karakteristik counter asinkron. Setiap flip-flopnya menerima input dari clock tidak bersamaan. Sifatnya sederhana atau tidak kompleks. Operasinya lambat, membutuhkan konsumsi daya yang lebih sedikit, membutuhkan sedikit perangkat keras, serta biayanya lebih murah. Contoh pada counter sinkron. Sumber clock diberikan pada masing-masing input clock dari flip-flop penyusunnya. Sedangkan asinkron, rangkaian ini dapat menghitung bergantian antara up dan down karena adanya input eksternal sebagai kontrol yang menentukan untuk menghitung up atau down. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, nama Sun Aji Isnan dari Kors TLB 14 Alpha. Kali ini saya akan menjelaskan tentang counter sinkron, counter up sinkron, dan counter down sinkron. Sebelumnya perlu diketahui bahwa perbedaan antara counter sinkron dan asinkron terletak pada clocknya atau pada pemicunya. Pada counter sinkron, pemicu counter terjadi serempak, dipicu oleh satu sumber clock. Susunan flip-flopnya terdiri secara paralel. Sedangkan pada asinkron, minimal ada satu flip-flop yang dipicu oleh keluaran flip-flop lain atau dari sumber clock lain, sehingga susunan flip-flopnya disusun secara seri. Kemudian di sini sudah terdapat gambar simulasi dan tabel kebenarannya.
ini sudah mulai menghitung karena counter up, jadi mulai dari 0 sampai ke 15, atau di sini F. Di tampilan 7 segment adalah F. Nah, semisal pada 7 segment menampilkan angka 4, maka yang akan bernilai high adalah cuma D2. D2 di sini adalah ini. Kemudian semisal pada angka 7 atau 8, di sini yang bernilai high adalah cuma D3. Begitupun seterusnya. Kemudian saya akan menampilkan tentang counter down sinkron. Nah, ini adalah tampilan dari counter down sinkron. Dan ini adalah tabel kebenaran dari counter down. Nah, sama seperti tadi, pada counter down sinkron sebenarnya untuk rangkaiannya sama persis. Hanya saja pada counter down ini pada outputnya di high aksen, pada upsinkron di high. Kemudian pada tabel kebenaran, misal saya gunakan adalah 1, maka D0 di sini D0 saya beri JK1. Nah, di sini 0, maka di JK1 lampu tidak akan hidup. Kemudian di JK2, JK3 dan JK4 lampu akan hidup, dan begitupun seterusnya. Mungkin dapat menggunakan flip-flop lain, tapi di sini saya hanya menggunakan JK flip-flop karena menurut saya yang lebih mudah menggunakan JK flip-flop. Mohon izin memperkenalkan diri, saya Kadek Krisna Bayu Wiratama dari KOS Diploma 3 Teknik Listrik Bandar Udara Angkatan 14 Alfa. Di sini saya akan menjelaskan simulasi dari asynchronous counter. Seperti namanya, asynchronous, dia berarti tidak sinkron atau tidak terhubung. Maksudnya, clocknya dari flip-flop satu dengan flip-flop lainnya tidak di paralel, tetapi nyambungnya ke outputan key. Untuk synchronous counter, clocknya di paralel, jadi semua clock paralel jadi satu, kemudian baru ke sumber. Di sini adalah simulasi dari asynchronous counter up counter low. Maksud dari up counter low adalah up counter adalah counter atau pencacah yang mengurutkan angka dari kecil ke besar atau dari 0 ke atas atau lebih besar. Karena di sini ada 4 flip-flop, outputnya adalah 16 bit. Jadi, yang akan keluar di sini adalah 16 bit. Sedangkan low di sini adalah kondisi clock yang aktif ketika turun atau tepi bawah. Untuk timing diagramnya akan saya jelaskan setelah ini. Di sini saya meletakkan lampu LED supaya kalian tahu kalau output key ini nyala per flip-flop itu jedanya seberapa. Oke, saya coba simulasikan dulu. Ya, seperti ini bisa kalian lihat. Di sini counter menghitung dari 0 sampai bit ke 16. Tetapi karena ini hanya 7 segmen, dia tidak bisa membuat puluhan, angka puluhan. Jadi digantilah menjadi huruf.
seperti ini ya. Ketika sudah mencapai 9, akan berubah menjadi huruf dari A sampai F. Jadi kita hitung dari 0 sampai F, itu adalah jumlahnya 16 yang didapat dari 4 flip-flop ini. Kemudian di sini ada simulasi asynchronous counter, yaitu down counter low. Jadi pencacah di 7 segmennya diurutkan dari nilai tertinggi ke nilai terendah. Di sini nilai tertinggi adalah F. Seperti tadi up counter low, dari 1 sampai 9, kemudian A sampai F. Jadi yang tertinggi di 7 segmen ini adalah F, yang akan secara berurutan mengecil sampai 0. Untuk rangkaian ini sendiri, yang dirubah hanya yang awalnya kita sambungkan dari clock di flip-flop kedua menuju ke key, kita rubah menjadi ke key accent. Begitu seterusnya. Sekarang mari kita mulai simulasinya. Di sini terlihat di 7 segmen ini diurutkan dari F menuju 0. Seperti pada rangkaian up counter low yang tadi, mengurutkan dari angka 1 sampai 9, kemudian huruf A menuju ke F. Sedangkan down counter low ini adalah kebalikan dari up counter low. Dari huruf F menuju ke huruf A, kemudian angka 9 menuju ke angka 0. Berikut adalah timing diagram dari asynchronous counter. Nah, di sini counter low itu adalah clock yang aktif ketika posisi low atau posisi di bawah. Ini clocknya. Ketika clock posisi di bawah, dia akan merubah Q1. Q1 naik. Ketika clocknya turun, dia turun juga. Seperti itu seterusnya. Nah, untuk yang di kedua ini, dia melihat ke Q1 karena ini bukan sinkronus, ini asinkronus. Karena Q2 patokannya adalah Q1, bukan clock lagi. Jadi di sini lihat Q2 akan berubah ketika Q1 dalam kondisi down atau low. Di sini tetap lurus karena di sini Q1 masih naik. Nah, ketika down di sini baru Q2 naik. Terus sampai Q1 down. Baru Q2 berubah. Q1 down lagi, dia baru berubah lagi. Untuk yang Q3 sama, dilihatnya adalah Q2. Q3 akan berubah ketika Q2 posisi low atau down. Di sini posisi low-nya, maka Q3 aktif di sini. Sampai Q2 posisi low lagi, baru Q3 berubah. Q4 juga sama, menunggu Q3 di posisi low, baru Q4 aktif. Dan akan berubah ketika Q3 posisi low di sini. Dari time diagram yang saya jelaskan tadi, dihasilkan tabel kebenaran seperti ini. Yang ini merupakan Q1, yang ini Q2, yang ini Q3, yang ini Q4. Jadi, untuk tabel kebenaran ini adalah untuk rangkaian up counter low. Coba kita rubah tabel kebenaran ini agar kalian paham tentang counter. 0, 0, 1, 1, 1, 0, 2, 1, 1, 3, 1, 0, 0, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
14, 15. Jadi di sini ada 16 bit termasuk 0 ya. 0 sampai 15 adalah 16 bit. Jadi yang muncul di 7 segmen di simulasi kita tadi adalah 16 bit. 16 jenis yang keluar di display 7 segmen kita. Dari 0 sampai 9, dilanjut dari A sampai F adalah totalnya 16 bit. Sekian penjelasan dari simulasi asynchronous counter. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Bila kalian ada pertanyaan seputar counter, silakan komen di bawah sini. Salam Listrik Brotherhood.